Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Nur Aulia. Saya mahasiswi program studi pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pembentukan kepribadian. Nah, faktor-faktor di sini sangat banyak sekali. Yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan. Yang kedua ada kelompok atau sosial. Yang ketiga ada faktor intelijensi. Yang keempat ada faktor keluarga. Yang kelima ada faktor pengalaman dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor intelijensi. Hanya sedikit yang saya bahas. Yang pertama ada pengertian intelijensi, yang kedua ada macam-macam intelijensi, yang ketiga ada faktor-faktor intelijensi, yang keempat ada teori-teori intelijensi, yang kelima ada tingkat-tingkat intelijensi, dan yang terakhir yang keenam ada beberapa hal yang berhubungan dengan intelijensi. Baik, sekarang kita masuk kepada bahasan yang pertama, yaitu pengertian intelijensi. Teori intelijensi pertama kali diperkenalkan oleh Charles Darwin, yaitu pencetus teori evolusi. Lalu sebenarnya apa sih intelijensi itu? Secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalaman dan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pengetahuan yang efektif untuk beradaptasi dengan lingkungan atau kondisi baru. Selanjutnya dikatakan oleh Baldwin pada tahun 1901, yaitu bahwa intelijensi merupakan sebagai daya atau kemampuan untuk memahami. Dapat kita simpulkan bahwa intelijensi itu merupakan kecerdasan. Oke, sekarang kita masuk kepada bahasan yang kedua, yaitu macam-macam intelijensi. Nah, teman-teman semua, perlu diketahui bahwa macam-macam intelijensi itu ada banyak sekali. Di sini yang pertama ada intelijensi keterampilan verbal. Nah, keterampilan verbal ini merupakan intelijensi kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa yang mengungkapkan makna. Nah, orang-orang yang memiliki keterampilan tersebut cenderung berprofesi sebagai penulis, jurnalis, atau bahkan bisa menjadi juga pembicara. Yang kedua ada intelijensi keterampilan matematis. Intelijensi ini merupakan kemampuan untuk menjalankan matematis. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan tersebut cenderung berprofesi sebagai ilmuwan, insinyur, dan akuntan. Selanjutnya yang ketiga ada intelijensi kemampuan ruang. Nah, di sini pengertian di sini merupakan berpikir secara visual. Nah, mereka kaya dengan hayalan internal sehingga cenderung berimajinasi dan kreatif. Selanjutnya yang keempat ada intelijensi kemampuan musikal. Nah, di sini merupakan kepekaan terhadap lagu, nada, ritme, dan sebagainya. Orang-orang di sini pandai menciptakan kata-kata menjadi lagu, bahkan juga bisa menciptakan alat musik. Selanjutnya ada intelijensi kinestetik tubuh. Pengertian di sini merupakan kemampuan senang untuk bergerak, mahir dalam tenaga fisik. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan tersebut cenderung memiliki profesi sebagai penari, seniman,
bahkan seniman yang sangat ahli. Selanjutnya yang keenam ada intelijensi intrapersonal. Nah, maksudnya di sini adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dengan efektif untuk mengarahkan hidup seseorang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan seperti ini biasanya cenderung memiliki profesi sebagai teolog, bahkan juga bisa menjadi psikolog. Selanjutnya yang ketujuh ada intelijensi keterampilan interpersonal. Pengertian di sini merupakan kemampuan untuk memahami secara efektif cara berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya yang kedelapan ada intelijensi keterampilan naturalis. Pengertian di sini merupakan kemampuan untuk mengamati alam semesta, misalnya meneliti tentang bulan, bintang, dan juga asal-usul binatang. Selanjutnya yang terakhir ada intelijensi emosional. Pengertian emosional di sini merupakan kemampuan untuk mengungkapkan emosi, memahami perspektif orang lain. Oke, itu merupakan macam-macam dari intelijensi. Selanjutnya kita masuk kepada bahasan yang ketiga, yaitu faktor-faktor intelijensi. Terdapat beberapa faktor untuk mempengaruhi intelijensi seseorang. Yang pertama ada pengaruh faktor bawaan, misalnya dengan keturunan. Selanjutnya yang kedua ada pengaruh faktor lingkungan, bisa juga dengan lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada stabilitas intelijensi dan IQ. Ini terjadi atas fisik seseorang dan pemikiran seseorang. Selanjutnya yang keempat ada pengaruh faktor kematangan. Ini terjadi dari dalam diri tersebut. Selanjutnya yang kelima ada pengaruh faktor pembentukan. Di sini terjadi dari pembentukan kepribadian orangnya tersebut. Selanjutnya yang keenam ada pengaruh dari minat dan pembawaan yang khas. Jadi pembawaan dan minatnya seseorang itu sangat berpengaruh terhadap faktor intelijensi ya. Selanjutnya yang ketujuh ada pengaruh kebebasan. Nah, di sini kebebasan tersebut dalam kehidupannya sendiri bisa menjadi faktor pembentukan intelijensi. Baik, kita masuk kepada bahasan yang keempat, yaitu teori-teori intelijensi. Sebetulnya banyak sekali para ahli mengemukakan tentang teori-teori intelijensi tersebut. Tetapi di sini saya akan menyampaikan hanya dua saja dari para ahli. Yang pertama ada dari Alfred Binet. Beliau mengatakan bahwa intelijensi itu merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Yang kedua dari Edward Lee Tordick. Beliau mengatakan bahwa intelijensi itu terdiri atas kemampuan spesifik yang ditapakkan dalam wujud perilaku intelijen. Ada juga masih banyak lagi, diantaranya ada Charles E. Spearman dan Phillips. Ada banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada bahasan yang kelima, yaitu ada tingkat-tingkat intelijensi. Terdapat 3 tingkatan intelijensi, yaitu yang pertama ada kecerdasan binatang. Pada mulanya banyak orang yang keberatan menggunakan istilah intelijensi pada binatang karena mereka hanya mau menggunakan istilah itu pada manusia saja. Menurut hasil penyelidikan bahwa para ahli ternyata kecerdasan itu bertingkat-tingkat. Kecerdasan pada binatang sangatlah terbatas, yakni
karena terikatnya pada sesuatu yang konkret. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kecerdasan anak-anak. Yang dimaksud dengan anak-anak di sini adalah anak-anak kecil yang kurang lebih umurnya satu tahun dan belum dapat berbahasa. Kecerdasan ini dipelajari terutama berdasarkan perbedaan yang telah dipraktikkan dalam penyelidikan kecerdasan binatang. Selanjutnya yang ketiga yaitu kecerdasan manusia. Sesudah anak-anak berbahasa, tingkat kecerdasannya lebih tinggi lagi. Tingkat kecerdasan manusia dewasa tidak sama dengan kecerdasan anak-anak. Dengan ciri-ciri penggunaan berbahasa yaitu untuk kemampuan berkomunikasi dan penggunaan perkakas untuk mempermudah mencapai tujuan yang dimaksudnya. Selanjutnya kita masuk kepada bahasan yang terakhir, yang keenam, yaitu beberapa hal yang berhubungan dengan intelijensi. Yang pertama, ada intelijensi dengan bakat. Intelijensi tidak dirancang khusus untuk menyingkap kemampuan khusus, maka bakat tidak dengan segera diketahui lewat tes intelijensi. Yang kedua, ada hubungan intelijensi dengan kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu ciri perilaku yang intelijen, karena kreativitas juga merupakan manifestasi dari suatu proses kognitif. Hubungan antara kreativitas dan intelijensi tidak selalu menunjukkan keselarasannya. Yang ketiga, ada intelijensi yang berkaitan dengan kehidupan. Memang kecerdasan seseorang memainkan peran penting dalam kehidupannya. Akan tetapi, intelijensi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesannya dalam kehidupan seseorang. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah saya sampaikan dari faktor-faktor pembentukan kepribadian, yaitu dari faktor intelijensi, yang di dalamnya membahas pengertian intelijensi, membahas macam-macam intelijensi, membahas faktor-faktor intelijensi, membahas teori-teori intelijensi, membahas tingkat-tingkat intelijensi, dan yang terakhir membahas beberapa hal yang berhubungan dengan intelijensi. Semoga apa-apa yang dapat saya sampaikan tadi bermanfaat bagi semua teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.